saat-saat yang seperti ini sangat sulit bagi beberapa orang untuk bersyukur, apalagi seperti pujian ini berkata bahwa mulutku penuh dengan pujian. Artinya bahwa untuk mempraktekkan pujian ini dalam situasi seperti sekarang ini sangat sulit. Tetapi kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke 13, di sana dikatakan begini, saudara. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang pernah menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Ayat 15 berkata begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kekasih Tuhan, tadi saya katakan sangat sulit untuk kita dalam situasi seperti ini bisa bersyukur kepada Tuhan. Menghadapi COVID-19, menghadapi ekonomi, menghadapi situasi-situasi yang ada, sangat sulit mungkin untuk beberapa orang mempraktikkan kebenaran-kebenaran yang dia pernah ketahui. Sehingga kadang-kadang ada orang berkata bahwa kebenaran-kebenaran yang kita dengar sekarang hanya sebatas diomong-omong saja, hanya sebatas untuk mengenakkan telinga saja. Kenapa orang berada dalam jebakan situasi dan kondisi yang ada? Tapi sekali lagi firman Tuhan datang kepada kita, dikatakan hendaklah kamu sabar. Sabar yang saya tahu bahwa ada dua pengertian yang paling sering kali terekspos dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus mengenai kata sabar, itu mengandung pengertian bahwa sabar dalam menahan penderitaan. Ya, sabar dalam menahan penderitaan. Kalau mungkin sabar untuk tidak berucap sesuatu yang tidak baik, mungkin kita semua bisa. Tidak omong, mengunci kamar, tidak ketemu dengan siapa-siapa, itu bisa. Gampang mungkin dilakukan. Tapi sabar dalam penderitaan yang berkepanjangan, long suffering, itu mungkin sulit untuk dilakukan. Tapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Ternyata kita semua yang ada di tempat ini, baik para kekasih Tuhan, kita semua ada dalam satu kondisi yang sama, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mempraktekkan, untuk memanifestasikan kesabaran di tengah-tengah situasi yang ada. Itu yang pertama, bahwa kita dipanggil untuk itu. Yang kedua, dikatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati. Wah, dalam situasi ini, yang namanya damai sejahtera ini agak sulit mungkin dipraktekkan atau dijumpai di beberapa orang. Tapi saya tertarik dengan kalimat ini, dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah, bukan
kata lain yang dipakai, tapi dibilang memerintah. Lawan daripada memerintah atau respon daripada memerintah itu harus diresponi dengan apa? Ketaatan. Hanya orang yang mau taat yang bisa menerima perintah. Jadi perintah itu hanya akan terjadi atau berlaku apabila di situ ada ketaatan. Deretan daripada ketaatan, bagaimana orang bisa taat? Yang paling inti adalah kerendahan hati. Orang hanya akan bisa taat kepada satu perintah apabila dia punya kerendahan hati. Nah, ayat ini bilang, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya apa? Dalam situasi yang seperti sekarang ini, orang-orang yang bisa menikmati damai sejahtera adalah orang-orang yang punya ketertundukan diri kepada apa yang diatur oleh Tuhan. Orang-orang yang mempunyai kerendahan hati, orang-orang yang punya kepasrahan hidup hanya kepada Allah, mereka itulah yang akan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Sebab ternyata damai sejahtera itu tidak bisa kita dapatkan di toko, meskipun di situ ada tulisan toko damai sejahtera. Ya, damai sejahtera itu tidak akan kita peroleh oleh karena mungkin mujizat yang kita peroleh. Kenapa mujizat itu bisa bersifat secara temporer atau sementara? Tapi ternyata dikatakan oleh firman Tuhan, damai sejahtera itu akan muncul apabila kita izinkan Sang Penguasa Yesus Kristus memerintah dalam hati kita. Kita harus responi dengan kerendahan hati, dengan ketaatan. Maka damai sejahtera Kristus dikatakan akan memerintah dalam hati kita. Kekasih Tuhan, inilah yang menjadi renungan yang perlu kita pikirkan hari-hari ini, supaya dalam situasi saat sekarang ini kita didapati oleh Tuhan adalah yang pertama, orang-orang yang tetap sabar dalam penderitaan, tetap tekun di dalam mencari Tuhan meskipun apapun yang terjadi. Kita tetap percaya bahwa setelah kita melewati semuanya tidak enak ini, ada sesuatu yang disiapkan oleh Tuhan. Memang belum kita ketahui, yang penting kita mau taat kepada Tuhan. Dan dikatakan, biarlah juga damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Kita punya ketertundukan diri, kerendahan hati untuk pasrah dan berharap hanya kepada Tuhan. Maka saya percaya damai sejahtera Allah akan melingkupi kita semua. Bukan ketakutan, bukan kecemasan, bukan kekhawatiran, tapi kepercayaan yang kuat karena ketertundukan kepada Tuhan melahirkan hidup dalam damai sejahtera. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita menyanyikan pujian kekuatan di hidupku, kudatang dalam Yesus.
mensyukuri Tuhan buat hari-hari yang Kau berikan bagi setiap kami. Karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu setia bagi kami. Dalam keadaan apapun, biarlah kami mengucap syukur. Karena kami tahu, ketika kami mengucap syukur, ada kekuatan baru yang Kau berikan bagi kami. Karena kami tahu rancangan Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Karena dari itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap tinggal di dalam Engkau. Dan kami boleh melihat segala sesuatunya adalah rancangan yang selalu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama berkumpul, dan biarlah kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih. Demikianlah ibadah kami pada kesempatan ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, karena kami tahu berkat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran kami menyertai bagi seluruh saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, dan selalu setia dalam tetap percaya dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.